Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10, kelas K1, ingin mempresentasikan tentang progres perancangan rumah tempat tinggal ramah lingkungan, mata kuliah teknik green building. Adapun kelompok 10 yang beranggotakan Ari Permana dengan NIM F46, M. Rahman dengan F425, dan Yusya Mawali F441. Selanjutnya, aspek green building yang keempat yaitu ada penerapan material resources and cycle atau MRC, atau dalam bahasa Indonesia yaitu sumber dan daur material. Yang pertama ada MRC 1 yaitu tentang refrigeran bukan perusak ozon atau non-ODP refrigeran. Tolak ukur ini bertujuan untuk menghindari penipisan lapisan ozon karena penggunaan BPO pada refrigeran. Rumah yang kami desain ini tidak menggunakan refrigeran hidroklorofluorokarbon atau HCFC untuk sistem AC. Berikut ada pengaruh AC dengan global warming dengan tipe refrigeran dari dulu sampai sekarang. Untuk sistem AC yang menggunakan refrigeran HCFC, potensi global warmingnya mencapai 1810. Dari hasil kalkulasi, diketahui bahwa pergantian penggunaan HCFC di Indonesia kepada non-HCFC berkontribusi kepada pengurangan emisi karbon dioksida sekitar 1.550.000 karbon dioksida ekuivalen ton. Berikutnya, untuk MRC 2 yaitu penggunaan material bekas atau material reuse yang bertujuan untuk memperpanjang daur hidup material dan mengurangi sampah konstruksi. Rumah yang kami desain ini dalam tahap pembangunannya menggunakan material bekas kayu untuk backcasting pembuatan beton. Backcasting bekas ini selain dapat mengurangi sampah konstruksi, dapat juga mengurangi biaya konstruksi sehingga dapat lebih hemat. Pada MRC 3 yaitu material dari sumber yang ramah lingkungan atau environmental friendly material source yang bertujuan untuk mendorong penggunaan material yang bahan baku utamanya berasal dari sumber yang ramah lingkungan. Contoh penerapannya yaitu rumah yang kami desain ini menggunakan material dari sumber terbarukan, yaitu dengan menggunakan linoleum atau bahan pelapis lantai ramah lingkungan yang bahannya itu elastis, tersusun dari material anorganik dan organik, terbuat dari bahan alami yang terukur dan dihasilkan dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Dan rumah ini menggunakan furniture dari daur ulang atau recycle furniture. Contohnya kursi dan bangku taman yang dibuat dari bahan bekas konstruksi dari kayu. Selanjutnya MRC 4 yaitu material dari sumber yang ramah lingkungan atau environmental friendly material source. Tolak ukur ini bertujuan untuk menghindari kerusakan ekologis dari produksi produk material. Contoh penerapannya yaitu rumah ini menggunakan material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan. Acuan penggunaan untuk sistem manajemen lingkungan atau environmental management system dari standar internasional yaitu ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan adalah suatu cara sistematik untuk mengelola berbagai aspek lingkungan dari suatu perusahaan. Kegunaan dari sistem manajemen lingkungan bagi perusahaan sendiri yaitu agar dapat meningkatkan performa di bidang lingkungan serta efisiensi bisnisnya. Sehingga dapat dipastikan material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan dapat menghindari kerusakan ekologis dan ramah lingkungan. Parameter selanjutnya adalah MRC 5, kayu bersertifikat. Tujuan dari parameter ini adalah untuk mendukung penggunaan kayu legal dan menjaga keberlanjutan hutan. Pada rumah yang kami desain, menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu dan sah terbebas dari perdagangan kayu ilegal. Parameter keenam adalah material prafabrikasi. Tujuan dari parameter ini adalah untuk mengurangi sampah dari aktivitas konstruksi. Rumah yang kami desain menggunakan material prafabrikasi pada komponen bangunan utama. Parameter selanjutnya adalah MRC 7, material lokal. Tujuannya adalah untuk mengurangi jejak karbon dari penggunaan moda transportasi dan meningkatkan ekonomi setempat.
pada rumah yang kami desain menggunakan seluruh material yang lokasinya berasal dari bahan baku utama dan pabrikasinya berada dalam radius 1000 km dari lokasi proyek, dan juga menggunakan material yang berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. Parameter yang terakhir yaitu MRC8, jejak karbon. Tujuannya untuk memberikan pemahaman bahwa setiap material bangunan yang digunakan berpotensi meninggalkan jejak karbon dari bahan dasar yang dikandungnya dan proses pembuatannya. Pada rumah yang kami desain, melakukan perhitungan jejak karbon yang berasal dari penggunaan bahan bangunan utama, seperti olahan semen, bata merah, besi beton, keramik kaca, dan kayu dalam rumah. Berikut merupakan progres desain dari rumah yang akan kami rancang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.